Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat muda, kali ini sahabat muda akan menceritakan sebuah cerita cinta yang romantis. Sepanjang sejarah, cerita cinta ini paling sedih. Ini adalah alur cerita pertama yang saya buat. Semoga sahabat muda menyukai cerita ini. Dahulu kala seorang kepala suku Bani Umar di Jazirah Arab memiliki segala macam yang diinginkan orang, kecuali satu hal, bahwa ia tak punya seorang pun anak. Tabib-tabib di desa itu menganjurkan berbagai macam ramuan dan obat, tetapi tidak berhasil. Ketika semua usaha tampak tak berhasil, istrinya menyarankan agar mereka berdua bersujud di hadapan Allah dengan tulus memohon agar Allah memberikan anugerah kepada mereka berdua. Mengapa tidak? Jawab sang suami, kita telah mencoba berbagai macam cara, mari kita coba. Mereka pun bersujud kepada Allah sambil berurai air mata dari relung hati mereka yang terluka, dan memohon kepada Allah, wahai segala kekasih, jangan biarkan pohon kami tak berbuah. Izinkan kami merasakan manisnya menimang anak dalam pelukan kami. Anugerahkan kepada kami tanggung jawab untuk membesarkan seorang manusia yang baik. Berikan kesempatan kepada kami untuk membuatmu bangga akan anak kami. Tak lama kemudian doa mereka dikabulkan, dan Allah menganugerahi mereka seorang anak laki-laki yang diberi nama Qais. Sang ayah sangat bahagia, sebab Qais dicintai oleh semua orang. Ia tampan, bermata besar, dan berambut hitam yang menjadi pusat perhatian dan kekaguman. Sejak awal Qais telah memperlihatkan kecerdasan dan kemampuan fisik yang istimewa. Ia punya bakat luar biasa dalam mempelajari seni berperang dan memainkan musik, mengubah syair dan melukis. Ketika sudah cukup umur untuk masuk sekolah, ayahnya memutuskan membangun sebuah sekolah yang indah dengan guru-guru terbaik di Arab yang mengajar di sana. Dan hanya beberapa anak saja yang belajar di situ. Anak-anak, lelaki dan perempuan dari keluarga terpandang di seluruh Jazirah Arab belajar di sekolah baru ini. Di antara mereka ada seorang anak perempuan dari kepala suku tetangga, seorang gadis bermata indah yang memiliki kecantikan luar biasa. Rambut dan matanya sehitam malam. Karena alasan inilah mereka menyebutnya Laila Sang Malam. Meski ia baru berusia 12 tahun, sudah banyak pria melamarnya untuk dinikahi. Sebab sebagaimana lazimnya kebiasaan di zaman itu, gadis-gadis sering dilamar pada usia yang sangat masih muda, yakni 9 tahun. Laila dan Qais adalah teman sekelas. Sejak hari pertama masuk sekolah, mereka sudah saling tertarik satu sama lain. Seiring dengan berlalunya waktu, percikan ketertarikan ini makin lama menjadi api cinta yang membara. Bagi mereka berdua, sekolah bukan lagi tempat belajar. Kini sekolah menjadi tempat mereka saling bertemu. Ketika guru sedang mengajar, mereka saling berpandangan. Ketika tiba waktu menulis pelajaran, mereka justru saling menulis namanya di atas kertas. Bagi mereka berdua tak ada teman atau kesenangan lainnya. Dunia kini hanyalah milik Qais dan Laila. Mereka buta dan tuli pada yang lainnya. Sedikit demi sedikit orang-orang mulai mengetahui cinta mereka, dan gunjingan-gunjingan pun mulai terdengar. Di zaman itu tidaklah pantas seorang gadis dikenal sebagai sasaran cinta seseorang, dan sudah pasti mereka tidak akan menanggapinya. Ketika orang tua Laila mendengar bisik-bisik tentang anak gadis mereka, mereka pun melarangnya pergi ke sekolah. Mereka tak sanggup lagi menahan beban malu pada masyarakat sekitar. Ketika Laila tidak ada di ruang kelas, Qais menjadi sangat gelisah, sehingga ia meninggalkan sekolah dan menyelusuri jalan-jalan untuk mencari kekasihnya dengan memanggil-manggil namanya. Ia membuat syair untuknya dan membacakannya di jalan-jalan. Ia hanya berbicara tentang Laila dan tidak juga menjawab pertanyaan orang-orang kecuali bila mereka bertanya tentang Laila. Orang-orang pun tertawa dan berkata, lihatlah Qais, ia sekarang telah menjadi seorang majnun. Akhirnya Qais dikenal dengan nama ini, yakni Majnun atau gila.
Melihat orang-orang dan mendengarkan mereka berbicara membuat Majnun tidak tahan. Ia hanya ingin melihat dan berjumpa dengan Laila, kekasihnya. Ia tahu bahwa Laila telah dipingit oleh orang tuanya di rumah, yang dengan bijaksananya menyadari bahwa jika Laila dibiarkan bebas berpergian, ia pasti akan menjumpai Majnun. Majnun menemukan sebuah tempat di puncak bukit di dekat desa Laila dan membangun sebuah gubuk untuk dirinya yang menghadap rumah Laila. Sepanjang hari Majnun duduk di depan gubuknya di samping sungai kecil berkelok yang mengalir ke bawah menuju desa itu. Ia berbicara kepada air, menghanyutkan dedaunan bunga liar, dan Majnun merasa yakin bahwa sungai itu akan menyampaikan pesan cintanya kepada Laila. Ia menyapa burung-burung dan meminta mereka untuk terbang kepada Laila, serta memberitahunya bahwa ia dekat. Ia menghirup angin dari barat yang melewati desa Laila. Jika kebetulan ada seekor anjing yang tersesat yang berasal dari desa Laila, ia pun memberinya makan dan merawatnya, mencintainya seolah-olah anjing suci, menghormatinya dan menjaganya sampai tiba saatnya anjing itu pergi jika memang mau demikian. Segala sesuatu yang berasal dari tempat kekasihnya disayangi dan dikasihi sama seperti kekasihnya sendiri. Bulan demi bulan berlalu dan Majnun tidak menemukan jejak Laila. Kerinduannya kepada Laila demikian besar sehingga ia merasa tidak bisa hidup sehari pun tanpa melihatnya kembali. Terkadang sahabat-sahabatnya di sekolah dulu datang mengunjunginya, tetapi ia berbicara kepada mereka hanya tentang Laila, tentang betapa ia sangat kehilangan dirinya. Suatu hari 3 anak laki-laki sahabatnya yang datang mengunjunginya demikian terharu oleh penderitaan dan kepedihan Majnun, sehingga mereka bertekad membantunya untuk berjumpa kembali dengan Laila. Rencana mereka sangat cerdik. Esok harinya mereka dan Majnun mendekati rumah Laila dengan menyamar sebagai wanita. Dengan mudah mereka melewati wanita-wanita pembantu di rumah Laila dan berhasil masuk ke pintu kamarnya. Majnun masuk ke kamar, sementara yang lainnya berada di luar berjaga-jaga. Sejak ia berhenti masuk sekolah, Laila tidak melakukan apapun kecuali memikirkan Qais. Yang cukup mengherankan, setiap kali ia mendengar burung-burung berkicau dari jendela atau angin berhembus semilir, ia memejamkan matanya sembari membayangkan bahwa ia mendengar suara Qais di dalamnya. Ia akan mengambil dedaunan dan bunga yang dibawa oleh angin atau sungai dan tahu bahwa semua itu berasal dari Qais. Hanya saja ia tak pernah berbicara kepada siapapun, bahkan juga kepada sahabat-sahabat terbaiknya tentang cintanya. Pada hari ketika Majnun masuk ke rumah Laila, ia merasakan kehadiran dan kedatangannya. Ia mengenakan pakaian sutra yang sangat bagus dan indah. Rambutnya dibiarkan lepas, tergerai, dan disisir dengan rapi di sekitar bahunya. Matanya diberi celak hitam, sebagaimana kebiasaan wanita Arab, dengan bedak hitam yang disebut sermeh. Bibirnya diberi yang seperti lipstik merah, dan pipinya yang kemerah-merahan tampak menyala, serta menampakkan kegembiraannya. Ia duduk di depan pintu dan menunggu. Ketika Majnun masuk, Laila tetap duduk. Sekalipun sudah diberitahu bahwa Majnun akan datang, ia tidak percaya bahwa pertemuan itu terjadi. Majnun berdiri di pintu selama beberapa menit, memandangi sepuas-puasnya wajah Laila. Akhirnya mereka bersama lagi. Tak terdengar sepatah kata pun, kecuali detak jantung kedua orang yang dimabuk cinta ini. Mereka saling berpandangan dan lupa waktu. Kemudian salah seorang wanita pembantu di rumah itu melihat sahabat-sahabat Majnun di luar kamar.
Ia mulai curiga dan memberi isyarat kepada salah seorang pengawal. Namun ketika ibu Laila datang menyelidiki, Majnun dan kawan-kawan sudah jauh pergi. Sesudah orang tuanya bertanya kepada Laila, maka tidak sulit bagi mereka mengetahui apa yang telah terjadi. Kebisuan dan kebahagiaan yang terpancar di matanya menceritakan segalanya sesuatunya. Sesudah terjadi peristiwa itu, ayah Laila menempatkan para pengawal di setiap pintu di rumahnya. Tidak ada lagi jalan bagi Majnun untuk menghampiri rumah Laila, bahkan dari kejauhan sekalipun. Akan tetapi jika ayahnya berpikir bahwa dengan bertindak hati-hati ini bisa mengubah perasaan Laila Majnun satu sama lain, sesungguhnya itu salah besar.